Hai, ketemu lagi dengan Mr. Ben Ben. Kita di statistika ya. Jadi sekarang udah video ke-8. Jadi kita mulai memasuki perhitungan statistik untuk data berkelompok. Jadi pertama ini akan kita bahas dulu tentang MEAN ya, yaitu rataan hitung gitu. Tapi kali ini untuk data berkelompok. Nah, jadi maksudnya bagaimana ya? Oke. Jadi data berkelompok ini maksudnya seperti begini ya. Jadi nilainya itu ada kisarannya begitu. Jadi misalnya dari 21 sampai 25 ini kisaran gitu ya. Jadi kalau nilai ini tidak ada kisarannya maka disebut data tunggal. Berarti sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Oke, jadi di video ini kita akan belajar tentang menentukan MEAN atau rataan hitung yang seperti ini ya. Jadi nilainya itu ada kisaran. Nah, jadi saya sekali lagi mengingatkan kepada kalian bahwa kalau kita sudah menghitung statistika data berkelompok, maka sebenarnya statistik yang kita dapatkan itu tidak pas gitu ya dengan kenyataan gitu ya. Dia sangat bergantung kepada bagaimana uh, bentuk dari data tersebut persebarannya begitu. Jadi yang ini dipercaya bahwa cukup bisa mewakili rata-rata yang sebenarnya gitu ya. Karena kita kehilangan detail pada saat kita membuat menjadi data berkelompok gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingat bahwa rataan hitung, ya kan? Jadi rataan hitung atau orang biasa sebut rata-rata gitu ya. Nama lainnya MEAN gitu ya. Oke, jadi kita selalu apa nih X1 ditambah X2 gitu ya. Jadi datanya tuh ditambah semua lalu kemudian dibagi sama N kan gitu ya, dan lambangnya adalah X bar gitu. Nah sekarang kalau dia berkelompok begini kan dia datanya kan nilainya kan kisaran gitu ya, jadi 21 sampai 25, 26 sampai 30. Jadi kita harus ambil nilai berapa nih. Nah karena kita sudah tidak tahu bahwa sebenarnya dua frekuensi ini, dua buah datum ini sebenarnya nilainya berapa, maka orang sepakat bahwa kita ambil yang tengahnya saja supaya mewakili begitu loh. Nah, oke, jadi kita lihat cara pertama. Oke, ini saya copy dulu tabelnya. Oke, kita akan melihat cara pertama, yaitu menghitung rataan atau MEAN dengan cara begini. Tapi karena dia ada frekuensi, maka harus dikali frekuensi nantinya ya. Oke, jadi seperti begini. Maka karena dia ada frekuensi, maka kita ubah rumusnya menjadi X bar sama dengan X1 dikali dengan frekuensi 1 ditambah dengan X2 dikali dengan frekuensi 2 dan seterusnya sampai Xn dikali dengan frekuensi N dibagi dengan jumlah frekuensinya. Dengan kata lain ya berarti itu ya banyak datum gitu ya. Nah, oke, jadi kita ubah seperti ini. Tapi masalahnya X1, X2, X3 ini sebenarnya apaan gitu ya. Jadi kita sepakat bahwa kita akan mengambil tengahnya. Maka ini disebut titik tengah kelas ya. Titik tengah kelas. Nah, maka untuk soal yang seperti ini, maka kita langkah pertama adalah bikin XI. Gitu ya, kolom XI. Apa itu kolom XI? Kolom XI itu adalah kolom yang berisi titik tengah kelas. Nah, jadi 21 sampai 25 tengahnya berapa? Jadi kita bisa hitung begini, 21 ditambah 25 dibagi 2. 46 bagi 2 dapatnya 23 gitu ya. Atau bisa pula kita begini, 21 sampai 25. Ini kan jaraknya adalah 4 ya. Tapi kita mau cari tengah, tengahnya berarti jaraknya 2. Nah, 21 jaraknya 2 berarti sini 20, 23 dong. Nah, begitu ya. Ya, jadi 23. Lalu berikutnya adalah bisa 26 ditambah 30 terus hasilnya bagi 2 ya. Atau bisa pula kamu begini. Cari panjang kelas. Jadi panjang kelas ini adalah 26 kurang 21 ya. 26 kurang 21 ini dapatnya adalah berapa nih? Dapatnya adalah 5. Jadi panjang kelasnya atau K gitu ya, itu adalah 5. Nah, berarti 23 ini tinggal kita tambah dengan panjang kelas. Jadi 28. Nah, kalau tidak percaya 26 ditambah 30 bagi 2 28 ya.
Oke, lalu kemudian tambah 5 lagi, jadi 33, tambah 5 lagi, 38, tambah 5 lagi, 43, begitu ya. Nah, itu cara yang lebih cepat. Nah, setelah itu tinggal kita bikin apa? Tabel XI kali FI ya. X1 ke F1, F2 kali F2, berarti XI dikali dengan F. Oh, kok X2 sih? XI dikalikan dengan FI begitu ya. Nah, jadi FI itu apa? FI itu adalah kolom frekuensi. I itu maksudnya apa? I itu indeks. Jadi misalnya F1 berarti adalah frekuensi yang kelas pertama. Kalau F2 berarti frekuensi yang kelas kedua. Kalau F3 berarti frekuensi kelas ketiga dan seterusnya. Kayak seperti XI. Jadi sebenarnya XI itu indeks. I itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi 23 ini X1. 28 ini X2 dan seterusnya gitu ya. Berarti XI kali FI berarti kolomnya XI kita kalikan dengan kolomnya FI. Berarti 23 kali 2 berapa gitu ya diisi ya. Jadi 46. Berapa lagi nih? 28 kali 7 gitu ya. Jadi diisi semua nih perkaliannya ya, oke? Nah, jadi di sini sudah saya hitungkan semua. Jadi 7 kali 28 kan 196, 10 kali 33 seterusnya ya. Oke, maka berarti ini semua ini perlu dijumlahkan. Karena kan rumusnya X1 kali F1 gitu ya, berarti 46. Ditambah dengan X2 kali F2 ini kan berarti 196. Dan seterusnya jumlah ya. Oke. Berarti kolom ini kita jumlahkan gitu ya. Nah, jadi berapa nih? Jadi ini kalau kita jumlahkan jadi 1005 ya. Oke. Nah, lalu kemudian ini dibagi dengan F1 tambah F2 dan seterusnya nih sampai Fn. Berarti kolom frekuensi ini kita jumlahkan. Dapatnya berapa nih? 10, 30 ya. Oke. Nah, sebenarnya rumusnya kalau X bar ini, kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma, jadi sigma dari XI FI dibagi dengan sigma FI. Jadi ini maksudnya adalah jumlah yang kolom XIFI ini dibagi dengan jumlah kolom FI gitu ya. Jadi kolom XIFI ini kita jumlahin dibagi dengan kolom yang FI ini kita jumlahin. Berarti X barnya itu adalah 1005 dibagi sama 30. Oke, ini kalau dihitung dapatnya adalah 33,5. Nah, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya mudah ya, hanya seperti itu saja. Jadi sebenarnya ini sangat mirip dengan data tunggal, hanya saja karena dia berkelompok, jadi nilainya itu kisaran gitu ya. Jadi nilainya itu kisaran. Nah, ini kisaran. Nah, jadi kita ambil nilainya menjadi nilai tunggal, yaitu ambil titik tengahnya. Lalu kita hitung seperti rataan data tunggal. Nah, gitu ya. Jadi, apakah ada cara lain yang lebih mudah? Oh, ada ya kan? Ya, jadi kita bisa menggunakan cara yang disebut dengan coding gitu ya. Oke, coba kita lihat cara coding. Oh, sebelum ke coding kita lihat dulu cara yang lebih awal ya, yaitu rataan sementara. Kelupaan. Oke, jadi cara rataan sementara bagaimana? Jadi begini. Jadi mungkin saya paste dulu paste dulu kolom ya. Jadi apa nih? Oke. Ini mungkin. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan rataan sementara itu bagaimana? Oke. Sama dengan seperti tadi. Jadi kita perlu kolom XI. Jadi titik tengahnya. Di sini 23. Terus berapa? 28. 33. 38, 43 begitu ya. Oke. Lalu kita pilih X bar S gitu ya. Jadi kita pilih X bar S. Oh, tulisnya di sini aja deh X bar S-nya. Oke, rataan sementara ya bacanya X bar S gitu ya. Itu kita pilih salah satu nilai dari XI gitu ya. Jangan pilih yang terlalu awal, jangan pilih yang terlalu akhir. Dia pilih yang agak tengah. Kalau saya pilih mungkin 33 ya, pas tengah ya. Oke, sebenarnya pilih yang mana saja bisa, hanya nanti nilainya itu hitungannya itu jadi tidak begitu sederhana.
Nah, gitu aja ya. Oke, lalu kemudian di sini itu kita hitung XI ini kita kurangin sama X bar S gitu ya. Oke, jadi 23 kalau kita kurangin dengan 33 dapatnya negatif 10 ya. 28 dikurang 33 dapatnya negatif 5. Oke, 33 kurang ini 0 ya. Oke, jadi XI ini kita kurangin sama X bar S. 38 kurang 33 dapatnya 5. Sedangkan 43 kurang 33 dapatnya 10 nih. Nah, lalu kemudian XI kurang X bar S ini akan kita kalikan dengan FI gitu ya. Jadi FI dikali sama XI dikurangin X bar S gitu ya. XI kurang X bar S kan sudah ada nih kolom ini. Tinggal dikalikan sama FI. Jadi negatif 10 kali 2. Dapatnya adalah negatif 20. Negatif 5 kali 7 negatif 35. 0 kali 10 0 ya. 5 dikali 8 40. Lalu kemudian 10 kali 3 30. Gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan. Oke, jadi ini tambah ini kan negatif 55. Berarti tambah ini jadi negatif 15, tambah ini jadi 15 gitu ya. Nah, jangan lupa nih frekuensi kita jumlahin, dapat 30 tadi. Nah, sekarang bagaimana cara kita kerjanya? Jadi rumusnya adalah X bar itu adalah X bar S kita tambah dengan jumlah dari yang kolom ini, kolom nah. Oke, kolom ini dibagi dengan jumlah dari kolom yang FI gitu ya. Oke, berarti dengan kata lain X bar S-nya X bar-nya itu adalah X bar S ditambah dengan saya tulis rumus terlebih dahulu biar ingat ya, sering menulis rumus. Jadinya kita bisa mengingat, oke. Nah, jadi X bar S-nya berapa? 33 gitu ya. Ditambah dengan ini jumlah yang kolom FI kali ini. Kolom FI kali ini kan ini ya, kolomnya jumlahnya kan 15. Jadi ini 15 dibagi 30. Oke, maka 33 ditambah dengan ini kalau dibagi kan dapat 0,5 ya. Dijumlahin maka dapat berapa? 33, jadi ini lebih mudah gitu ya kalau kita lihat hasil angka-angkanya. Jadi lebih kecil gitu dan lebih sederhana, mudah dihitung daripada yang tadi ratusan ribuan gitu ya. Ini perkaliannya saya lama gitu ya. Oke, jadi rataan sementara sebenarnya lebih bagus caranya dibanding yang cara biasa. Oke, jadi apakah masih ada cara yang lebih cepat? Ada ya, yang tadi saya sebut ya pengkodean ya, coding gitu ya. Oke, kita akan coba lihat cara coding. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat cara coding tuh kayak gimana. Oke, jadi langkah pertama dari cara coding adalah kita bikin kolom kode gitu ya. Jadi kode. Oke, kode saya lambangkan U, ada buku yang pakai C. Oke, saya pakai U saja. Jadi lambangnya UI nih, UI. Universitas Indonesia kan. Oke, UI ya. Oke, jadi kode ke I gitu ya. Jadi langkah pertama adalah pilih baris. Gitu ya. Lalu baris tersebut nanti yang kita isikan UI-nya itu adalah 0 begitu ya. Oke, kita pilih baris berapa nih? Misalnya kita pilih baris ketiga. Oke, berarti baris ketiga ini UI-nya 0. Oke. Lalu kemudian langkah kedua, isi UI dengan cara adalah ke atas minus 1, ke bawah ditambah 1 begitu ya. Oke, berarti ini ke atas berarti min 1, min 2 begitu ya. Ke bawah berarti 1, 2 begitu dan seterusnya. Nah, lalu langkah ketiga adalah kita hitung kolom FI kali UI. Nah, oke, kita bikin kolom lagi FI dikali UI. Nah, jadi FI dikali UI ini dapat negatif 4, negatif 7, 0, 8, 6. Oke, lalu kemudian hitung jumlah. Oke, jumlah FI kali UI. Oke, dihitung jumlahnya. Jadi negatif 11, negatif 3, 3 gitu ya. Nah, dapatnya 3. Lalu kemudian hitung jumlah dari kolom FI. Oke, ini berapa? 30 tadi ya. Berapa? 30. Lalu cari X bar S, yaitu apa?
yaitu titik tengah kelas yang UI-nya 0. Nah, oke. UI-nya 0 adalah kelas ketiga. Titik tengahnya berarti adalah 33 ya. Jadi X bar S-nya adalah 33. Nah, maka rumusnya apa? Jadi rumusnya adalah X bar itu adalah X bar S ditambah dengan jumlah dari yang kolom FI UI ini kita bagi sama kalau jumlah FI. Oh, bedanya sama yang tadi rataan sementara apa? Bedanya adalah kalau yang ini perlu dikali dengan panjang kelas. Gitu ya. Oke, jadi kita tahu bahwa panjang kelas itu adalah ini kurang ini ya. Jadi K-nya itu adalah 26 kurang 21 hasilnya 5. Oke, maka berarti rataan sementaranya adalah, oke, kita tulis rumus kembali supaya cepat hafal. FI UI dibagi sigma FI kali K gitu ya. Oke. Oh ya, saya ingatkan bahwa statistika ini rumus itu lambangnya bisa beda-beda tiap buku ya. Jadi di sini saya pakai lambang seperti ini, mungkin di buku lain lambangnya bisa berbeda. Jadi jangan bingung. Gitu ya. Oke, jadi X bar S-nya itu adalah 33 ditambah dengan jumlah dari kolomnya ini 3 ya. Jumlah dari kolom FI ini 30. Jangan lupa dikali sama apa? Panjang kelas 5. Oke, jadi dapatnya sama ya. 33 ditambah ini 15 bagi 30 0,5. Hasilnya 33,5. Jadi ini lebih cepat dan lebih sederhana. Kenapa? Karena ini UI-nya ini angkanya kecil-kecil, tinggal dikali frekuensi. Kalau yang tadi rataan sementara ini masih cukup gede gitu ya. Nah, karena harus rataan sementara kita kurangi lagi dengan titik tengah kelas. Nah, gitu. Oke, jadi saya inginnya itu kalian sewaktu mengerjakan soal mencari mean dari data berkelompok itu pakainya cara coding gitu ya, karena coding ini paling cepat. Oke, jadi untuk contoh berikutnya kita langsung coding ya. Nah, oke, kita lihat contoh yang kedua ya. Jadi kali ini kita akan menentukan rataan hitung data tetapi disajikan dalam bentuk apa ini? Ini namanya histogram gitu ya. Jadi sudah dipelajari di video sangat awal gitu ya. Oke, jadi ini namanya histogram. Histogram itu adalah seperti diagram batang, hanya dia spesial untuk data berkelompok ya. Makanya dia berdempet. Karena setiap batang ini mewakili kelas gitu ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas begitu. Jadi kelas pertama itu mulai dari 66 sampai jadi untuk bisa mengerjakan ini ya bisa banyak cara ya. Jadi caranya yang pertama kita bisa ubah menjadi tabel lalu kerja. Cara kedua adalah langsung dikerjakan. Bagaimana? Oke, kita ubah ke tabel saja. Oke, jadi kita perlunya apa nih? Sebenarnya kita hanya perlu tabel FI gitu ya. FI. Oke, jadi frekuensinya itu kita lihat dari sini ada 3, sini berapa? 9, ini 8, ini 7, ini 9, ini 4. Oke, jadi kita salin ke sana. Jadi FI jadi 3, 9, 8, 7, 9, 4. Nah, gitu ya. Lalu kita pilih salah satu baris untuk sebagai UI 0 ya. Jadi misalnya kita pilih yang agak tengah 8 misalnya yang ini ya. Nah, yang ini kita pilih UI 0. UI 0 gitu ya. Nah, maka yang frekuensi 8 ini yang kita cari titik tengahnya ya. Jadi X bar S-nya ya. Nah, gitu. Jadi yang 8 ini kan adalah batangan yang ini ya. Ini batangan yang di sini. Nah, maka untuk mencari titik tengah kelas ini tentu adalah 75 ini sama 80,5 ini kita jumlahin bagi 2 gitu ya. Nah, atau bisa pula begini nih, 75,5 sampai 80,5. Ini kan jaraknya 5 ya. Berarti tengah ini jaraknya 2,5. Nah, berarti tinggal ditambah nih 78 berarti ya. Nah, jadi tengahnya 78, maka X bar S-nya 78. Nah, begitu caranya. Oke, nanti kita perlu Kita perlu panjang kelas. Jadi panjang kelas sebenarnya selisih antara dua topi ya. Oke, jadi ini dengan ini selisihnya 5. Sebenarnya ini adalah panjang kelas ya 5. Oke. Lalu kemudian kita isi UI-nya, jadi ke atas kurang 1, ke bawahnya tambah 1. Nah, gitu ya. Kita cari kolom FI UI gitu ya, dikalikan -6, -9, 0, 7, 18,
12. Oke, dijumlahin dapat berapa nih? Oke, ini 9 sama negatif 9 sama 18 ini kan sisa 9 sini. 12 sama negatif 6 ini kan sisa 6 di bawah sini. Jadi ini tinggal dijumlahin, 7 tambah 9 kan 16 tambah 4 20. Ini 6 ya. Oke. 7 tambah 9 16, 16 tambah 6 22. Oke, lalu kemudian frekuensinya perlu kita jumlahin juga nih. Jadi 3 tambah 9 12, 12 jadi 27, 36, 40. Nah, maka X barnya ini apa nih? Jadi X bar itu adalah X bar S ditambah dengan jumlah dari kolom FIUI dibagi jumlah dari kolom FI dikalikan sama panjang kelas. X bar S nya kan 78 ya, ditambah jumlah kolom ini 22, jumlah kolom sana 40 dikalikan sama panjang kelasnya 5. Nah, ini kita colek dulu hasilnya 8 sini ya. Berarti 78 ditambah dengan 22 bagi 8 ini sederhanakan jadi 11/4. Nah, ini kita hitung nih 11 bagi 4 ya. 11 bagi 4 ambil 8 berarti ini hasilnya 2. Ini dikurangin hasilnya 3. 3 bagi 4 terlalu kecil, maka ambil 30. Maka berarti ini ambil 28, ini jadi 0,7. Sisa 2 ini ambil 20 nih jadi 0,05. Kalau ini jumlahin semua hasilnya 2,75 gitu ya. Oke, 2,75. Jadi 78 ditambah 2,75. Berapa ini? 80,75 rata-ratanya. Oke, apakah bisa dimengerti? Oke, kita lanjut mungkin dengan satu soal lagi. Nah, kali ini adalah menentukan rataan hitung tapi datanya itu disajikan dalam bentuk apa ini? OGIF gitu ya. Nah, ini karena OGIF-nya dari kiri ke kanan dia naik. Berarti dinamakan OGIF positif. Oke, kita sudah pernah mempelajari tentang hal ini sewaktu di video sebelumnya ya. Penyajian data. Jadi kalau kelupaan bisa lihat video sebelumnya. Nah, jadi mungkin kita harus membuat dia menjadi tabel biasa ya supaya bisa kita hitung. Kita ingat bahwa OGIF positif ini kita dapatnya itu dari frekuensi kumulatif kurang dari ya. Oke, frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti dengan kata lain, angka-angka di sini sebenarnya adalah FKL gitu ya. Jadi di sini ada 4, ini ya, 0, 4. Lalu ini ada 0 ya. 0, 4, lalu 12, lalu 30, 38 sama 40. Ini semua adalah FKL gitu ya. Jadi berarti kalau kita bikin tabel, maka kita bikin tabel FKL nih. FKL. Oke ya. Jadi FKL-nya apa nih? Ada 4, ada 12, 30, 38, lalu 40. Nah, ini FKL-nya. Kita masih ingat gimana cara mencari FKL ya dari FI sebenarnya, dari FI. Jadi ini 4, lalu di sini 4, lalu 4 ditambah ini hasilnya 12. Kan caranya begitu ya. Jadi 4 ditambah dengan sekian hasilnya 12, berarti tambah 8 dong. Nah, ya. Lalu kemudian 12 ditambah ini kok hasilnya bisa 30, ya berarti adalah 18 dong. Jadi caranya gimana? Caranya itu gampang saja sih. Jadi ini 4 itu langsung ya dari sini 4. Lalu ini 12 dikurangin 4 hasilnya 8, taruh ke sini. Lalu 30 dikurangin 12, 18 hasilnya taruh sini. Lalu 38 dikurang 30 hasilnya 8, taruh di sini begitu ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir 40 kurang 38 hasilnya 2, taruh ke sini. Nah, begitu. Jadi kita sudah dapat FI. Nah, kalau kita sudah dapat FI, sebenarnya kita hanya perlu apa nih? Kita perlu UI sama FI kali UI, kan begitu ya. Nah, untuk menentukan UI-nya berarti kita harus pilih baris. Kita pilih baris yang tengah ya, 0 ya. Berarti kita harus tahu sebenarnya yang 18 ini atau yang 30 FKL-nya ini sebenarnya titik tengah mana. Oke, jadi begini. Jadi yang 30 ini adalah ada di sini begitu ya. Nah, maka berarti dia adalah kalau kita lihat ini kan kelas ketiga ya. Jadi setiap selangan ini adalah satu kelas gitu ya. Jadi ini kelas pertama, kelas kedua. Nah, maka ini kelas ketiga. Nah, begitu. Oke, kelas ketiga ini kalau kita lihat 36,5, 41,5. Jadi kita hitung ya. 36,5 sampai dengan 41,5. Ini kan jaraknya adalah berapa nih?
5 ya. Oke, berarti ke tengah ini jaraknya 2,5. Kalau ini dijumlahkan 39 dong ya. Oke, jadi 39 ini adalah yang tengah. Berarti X bar S-nya adalah 39. Begitu. Lalu kita ingat UI ke atas kan kurang 1. Oke, ke bawah kan tambah 1. Gitu ya. Lalu kita perlu jumlah dari FI, bukan jumlah FKL ya. Hati-hati. Jadi ini tentu pasti 40 karena apa? FKL ini 40 yang terakhirnya. Lalu kita hitung FI kali UI. Jadi FI dikali UI yang FI kali UI. Jangan sampai salah kolom. 4 kali ini negatif 8. 8 kali ini negatif 8. 0. 8 sama 4. Oke. Jadi ini sama ini habis. Ini dengan ini masih sisa negatif 4. Nah sekarang berarti X bar-nya adalah X bar S ditambah dengan jumlah dari kolom FI UI dibagi dengan jumlah dari kolom FI dikali dengan panjang kelas gitu ya. Panjang kelasnya 5 ya. Udah ya. Oke, jadi X bar S-nya adalah berapa nih? 39 ditambah dengan ini negatif 4 dibagi 40 dikali panjang kelasnya 5. Oke, maka ini 39 ditambah dengan negatif dari berapa nih? Ini kali ini 20 bagi ini setengah ya. Nah, jadi dapatnya jawabannya adalah 38,5 rata-ratanya gitu ya. Oke, jadi apakah termasuk mudah menentukan rata-rata dari data berkelompok? Jadi hanya ada 3 tipe soal ya. Jadi biasanya yang keluar kalau tidak tabel ya berarti histogram. Kalau bukan histogram ya OGIF gitu ya. Biasanya sih OGIF positif. Oke, jadi saya pikir cukup ya sampai di sini. Kalau masih belum begitu paham bisa diputar ulang gitu ya, dan di pause dan dicatat begitu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya.